nggak berasa udah mau Natalan dan Tahun Baru. Kali ini aku mau membuat kue untuk hari Natal dan Tahun Baru. Siapa yang lagi sibuk cari resep kue? Sepertinya resep kali ini cocok banget untuk kalian yang bingung mau bikin kue apa seperti aku. Dan resep kali ini aku dapatkan dari Lau Thomas. Bolu marmer. Gimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo kita mulai. Sebelum kita mulai membuat kuenya, pertama-tama kita harus preheat ovennya dulu. Ini aku preheat dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Dan selanjutnya kita mau olesin loyang ini menggunakan margarin. Lihat, loyang aku cakep-cakep banget ya. Ini namanya baking pan dari Idealife. Yang ini tipenya BP2401. Yang ini tipenya BP2402. Dan yang ini adalah BP2403. Cakep-cakep banget ya. Ini aku oleskan margarin sampai seluruh permukaannya kena ya. Selanjutnya kita taburkan dengan sedikit tepung terigu. Ini adalah cara yang paling jadul, tapi aku masih suka menggunakan cara ini. Selanjutnya kita mau siapin telur. Kita mau pisahkan kuning telur dari putihnya. Kita akan gunakan 8 kuning telur dan 7 putihnya. Pastikan kita menggunakan telur yang masih baru. Ciri-ciri telur yang masih baru, kuningnya tuh bulat sempurna, nggak gampang pecah. Ini sudah yang ketujuh putih telurnya. Berarti putih telur yang terakhir ini tidak kita gunakan. Kita hanya gunakan kuning telurnya saja. Untuk bahan-bahannya, 200 gram butter, 130 gram margarin, 20 gram susu kental manis, 200 gram gula halus, 8 butir kuning telur, 7 butir putih telur, 200 gram tepung terigu protein rendah, 25 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh vanila ekstrak, 10 ml perasan jeruk nipis, 5 gram pasta coklat, 25 gram gula halus, dan 8 gram cocoa powder. Dan mari kita mulai membuatnya. Kita masukkan, ini adalah butter dalam kondisi dingin, campur dengan margarin. Jadi katanya kalau butter dicampur dengan margarin nanti kuenya lebih ringan, lebih ngembang kuenya. Kemudian kita masukkan gula halus, susu kental manis, sedikit vanila ekstrak. Kalau kalian nggak punya vanila ekstrak, bisa ganti dengan yang vanili bubuk itu ya. Kita mau pasang mangkoknya. Dan kita turunkan. Kita akan mix. Dan ini aku menggunakan stand mixer dari Idealife. Kita mau turunkan bagian yang nggak kena, yang pinggir-pinggir ini. Pastikan seluruh margarin dan butternya tercampur dengan baik ya sahabatku. Dan ini tidak boleh over mix. Cukup segini saja, jangan terlalu lama ya nge-mixnya. Tuh, asal pucat aja. Kita turunkan lagi dan kita mix lagi. Kita memasukkan kuning telurnya satu-satu.
Satu butir masukinnya. Cukup sekian saja. Segini aja ya sahabatku, jangan sampai over mix. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu, masukkan juga susu bubuk. By the way, tepung terigunya pastikan sudah diayak supaya tidak ada yang menggumpal atau menggerinjil. Tadi sudah aku ayak sebelumnya ya sahabatku. Kita mengaduk terigunya cukup sampai merata saja seperti ini, dan ini akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau kocok putih telur. Kita gunakan perasan jeruk lemon. Jeruk lemon? Jeruk apa namanya? Jeruk nipis. Kalian bisa gunakan cream of tartar, tapi karena aku nggak punya, aku pakai perasan jeruk nipis dan sedikit gula halus. Kita masukkan lagi gulanya secara bertahap. Oh ya sahabatku, ini aku gunakan hand mixer dari Idealife. Ini cocok banget untuk kalian yang mau bikin kue sehari-hari. Kalau mau yang praktis-praktis kayak gini, ini cocok banget deh. Kita mengocok telurnya sampai kaku aja seperti ini. Tuh ya, ini artinya sudah bagus. Selanjutnya kita memasukkan putih telur yang sudah mengembang. Masukin putih telurnya bertahap aja ya sahabatku. Dan kita aduk balik seperti ini. Kita masukkan lagi. Dan buat kalian yang mungkin baru belajar bikin kue, pastikan kalau kalian mengocok putih telur, tempat kocokannya itu jangan bekas ngocok margarin ya, dan jangan ada airnya. Kalau bekas margarin nanti dia nggak ngembang telurnya. Dan juga jangan over kocoknya. Kalau sampai over nanti malah jadi tidak bagus. Yang terpenting jadinya kayak gini tuh. Dia nggak ada kayak yang air mengalir gitu ya. Tuh ya. Ini putih telurnya mengembang sempurna. Kita aduk lagi. Seperti ini ya cara mengaduknya. Dan kita akan aduk sampai sempurna seperti ini. Selanjutnya kita akan ambil sepertiga bagian adonan kue ini, sekitar 400 gram. Nggak apa-apa, kelebihan sedikit. Kemudian akan kita beri bubuk coklat atau cocoa powder dan sedikit pasta coklat. Kita aduk rata. Sudah tercampur dengan baik, kita akan masukkan ke dalam loyang. Kita kasih 3 titik dulu. Nah, kata para ahli kue, ini wajib banget dikasih 3 titik atau 4 titik, suka-suka deh. Kemudian kita lapisin bagian atasnya dengan adonan yang kuning. Aku tuh jarang banget bikin kue sahabatku. Jadi kalau kayak yang kagok gitu, kayak yang kaku gitu, maklumin aja ya. Karena pada dasarnya aku tuh memang jarang mau makan kue. Karena kalau bikin kue ini benci-benci tapi suka gimana gitu ya. Kalau ada dibikin nggak dimakan kan sayang. Kalau dimakan, aku tuh udah lama tidak mau makan sesuatu yang terlalu manis dan yang buttery gitu.
Jadi alhasil memang aku agak jarang mau bikin kue, apalagi yang banyak-banyak butter. Tapi kalau untuk Natal, tahun baru, sesekali boleh banget lah ya kita bikin. Kita lapisin lagi bagian atasnya. Kita taruh lagi. Agak belepotan nggak apa-apa, yang penting nanti pas dipotong kuenya cakep. Kita tutup lagi bagian atasnya. Selanjutnya kita mau aduk lagi. Kita masukkan sendok seperti ini, lalu bikin huruf O. Jadi diputer-puter-puter aja sampai ke dasar loyang, sampai ketemu di titik semula. Kemudian kita putar satu kali ulang lagi. Dan kita agak tap-tap sedikit supaya dia rata. Dan kuenya siap untuk dipanggang. Kita akan panggang di suhu 150 derajat Celcius dengan lama memanggangnya selama 1 jam. Ini aku menggunakan multifunction oven dari Idealife, tipenya MO3801. Sudah 1 jam kita memanggangnya. Kita akan keluarkan dari oven seperti ini. Harum sekali sahabatku. Kita mau keluarkan dari loyang. Kita tatakin dulu pakai karton. Kita balik. Prok prok prok. Wow wow wow. Apakah kuenya matang sempurna? Wow. Kita pindahin ke atas sini aja supaya lebih cakep. Dan kita mau potong, mau lihat apakah dalamnya bagus sempurna. Kita mau keluarkan, apakah bagus? Wow. Lumayan ya sahabatku. Walaupun belum sebagus dari suhu kuenya, tapi ini cukup berhasil menurut aku. Dan kita mau mencobanya. Sebelum aku mencicipi kuenya, ada hal jujur yang mesti aku sampaikan ke kalian. Jadi sejujurnya dari outside kuenya ini, dari tampilan luarnya, ini agak over ya manggangnya. Maksudnya tuh bukan kelamaan di waktu, tapi agak sedikit kecoklatan. Walaupun ini tidak gosong, tapi ini gradasi warna coklat tua dan warna kuningnya tuh udah nggak kelihatan. Walaupun dari luarnya nih baik-baik saja masih ya. Ini disebabkan karena aku belum kenal betul dengan oven baru aku ini. Jadi mungkin untuk lain kali aku akan memanggang di 30 menit pertama. Aku akan panggang di suhu 150 derajat Celcius. Dan aku set lagi suhunya di 145 derajat Celcius atau 140 derajat Celcius di 30 menit keduanya sampai mateng. Supaya kuenya nih nggak kecoklatan kayak gini. Tapi buat kalian yang suka aroma yang agak kematangan kayak gini, ini sih baik-baik saja. Hanya saja buat beberapa orang penampilan menjadi segala-galanya. Dan untuk rasanya seperti apa? Aku nggak sabar pengen mencobanya. Mari kita makan. Ini enak banget. Empuk, lembut. Enggak yang keras, enggak yang bantet, dan juga enggak yang berminyak. Komposisinya sangat pas, manisnya juga pas banget. Hanya saja bagian atas dan bagian luarnya ini agak sedikit terlalu kering ya menurut aku. Buat kalian yang misalnya baru beli oven baru, bukan salah ovennya,
Karena setiap kali kita beli oven itu pasti kita harus kenalan dulu dengan ovennya. Semoga tipsnya bermanfaat. Mari kita lanjut ngopi. Bye-bye.